Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series idola kalian berjudul The Blacklist Season 10 episode ke-20. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang jaksa agung yang tengah menelepon untuk berdiskusi bersama presiden. Tapi di hari itu, ia kebetulan memiliki tamu yang merupakan sosok dari Arthur Hudson beserta Nixon. Maksud dan tujuan mereka berdua mendatangi jaksa agung adalah karena mereka ingin memberikan data penemuan mereka terhadap aksi nakal yang dilakukan oleh Satuan Tugas 836. Awalnya, jaksa agung hanya memberikan waktu kepada mereka selama 90 detik untuk menjelaskan permasalahan. Namun setelah Hudson memberikan beberapa fakta serta penemuannya terkait hubungan di antara Satuan Tugas 836 dengan Raymond Reddington, sosok dari kriminal fenomenal itu, barulah jaksa agung benar-benar mencoba untuk mendengarkan temuan mereka terkait kerjasama rahasia di antara kriminal tersebut dengan Satuan Rahasia FBI. Ladies and gentlemen, inilah sosok pria menyebalkan Arthur Hudson. Lalu scene beralih kepada situasi di lokasi hitam setelah mereka tak mendapatkan tugas apapun karena seperti yang mereka ketahui, Reddington telah berusaha untuk menonaktifkan kerajaan kriminalnya. Beralih pada wrestler, di mana kali itu ternyata ia mendapatkan voicemail dari kekasih Jonathan yang meminta wrestler untuk memeriksa kondisi dari Jonathan yang dikabarkan semakin mengkhawatirkan setelah ia menemukan tarikan ATM yang berasal dari kartu kreditnya di dua bar yang berbeda. Voicemail itu membuat wrestler berpikir jika memang terjadi sesuatu kepada Jonathan. Di satu sisi, tampak Reddington semakin memantapkan niatnya untuk pensiun dari dunia kriminal setelah ia meminta kepada Tuan Tin untuk mengurus beberapa berkas tanah miliknya. Tak lama setelah negosiasi selesai, datanglah Wika. Mereka langsung pergi berbaring di ranjang bersama-sama, lalu mulai membicarakan tentang kemungkinan Reddington yang akan menghilang. Reddington berencana untuk mengajak Wika ikut bersamanya. Tetapi Wika menjelaskan jika ia masih bekerja untuk Santoro. Hingga akhirnya, Reddington hanya mengajak Wika untuk hadir pada pukul 4 di esok hari. Jika Wika datang, maka mungkin dia akan senang. Kembali ke lokasi hitam, ketika Cooper sedang membersihkan filenya, ia tiba-tiba dihampiri oleh Cynthia yang mengajaknya untuk hadir bersama karena jaksa agung baru saja meminta mereka berdua untuk menghadapnya. Awalnya Cooper mau ikut bersamanya, hingga Cynthia mengajak Cooper untuk berbicara terlebih dahulu karena mereka tidak tahu masalah apa yang menimpa mereka berdua. Mereka pun berbicara sejenak di mana Cooper menceritakan tentang kejadian beberapa minggu lalu di antara FBI dengan Reddington. Cooper menegaskan pada Cynthia jika ia berani menjamin bahwa Reddington telah menghentikan semua aktivitas kriminalnya setelah kerajaan kriminalnya ditutup. Bahkan FBI sendiri yang menjadi saksi, karena Reddington lah yang menuntut mereka untuk menutup kerajaan tersebut. Beralih pada wrestler di mana ia memutuskan untuk segera menghampiri Jonathan di kediaman apartemennya. Saat itu wrestler tak menemukan Jonathan di dalam kamarnya. Hanya terdapat beberapa botol minuman serta obat penenang yang berserakan. Lalu wrestler memeriksa keluar hingga ia berhasil menemukan Jonathan yang sudah terkapar tak sadarkan diri di pinggir kolam. Alhasil wrestler langsung segera membawa Jonathan ke kamarnya. Terlihat saat ini ternyata Reddington juga berpamitan kepada Agnes dengan mengajaknya pergi ke restoran es krim favorit mereka. Saat itu Reddington memberikan kenangan yang tak pernah bisa Agnes lupakan berupa lencana resmi dari mendiang ibunya. Agnes tentu sedih karena kehilangan sang Pinky. Hingga Reddington pun langsung mencium kening dari Agnes dan berjanji akan selalu melindunginya meskipun ia tak berada di sisinya. Kembali ke wrestler yang telah memberikan Jonathan di mana di sana ternyata Jonathan melantur berbicara tak terukur. Hingga tiba-tiba Jonathan mengatakan apa yang sebenarnya telah ia lakukan kepada wrestler. Dirinya mengaku meminta maaf karena telah menyadap ponsel milik wrestler. Hal itu ia lakukan karena Hudson memintanya untuk melakukan hal tersebut. Tentu wrestler kebingungan dengan atas apa yang Jonathan katakan padanya. Dengan cepat ia langsung menelepon Cooper yang kebetulan baru tiba di kantor jaksa agung. Wrestler menceritakan tentang apa yang telah Jonathan katakan padanya, bahwa ponsel miliknya telah diretas oleh Hudson sehingga kemungkinan besar alasan mengapa Cooper berada di jaksa agung karena Hudson mencoba untuk membuka kedok kerjasama mereka dengan Reddington. Dan memang benar saja, ketika Cooper masuk ke dalam kantor, ia langsung disuguhi dengan suara background dirinya sendiri yang sedang membicarakan FBI bekerja kepada Reddington. Beruntungnya,
Cooper sedikit mendapatkan bantuan karena timnya di lokasi hitam langsung mencari cara untuk menyelamatkannya, terutama Dembe yang langsung memberitahu Reddington perihal permasalahan tersebut. Ketika Cooper mulai mendapatkan cercaan beberapa pertanyaan dari Hudson, bahkan Jaksa Agung Stormberg sekalipun, mengenai hubungan FBI dengan Raymond Reddington, tiba-tiba saja beberapa TV yang berada di dalam kantor Jaksa Agung menyala dengan sendirinya, memunculkan wajah dari Reddington yang ingin berbicara kepada mereka semua. Namun karena Reddington tak bisa melihat wajah siapa yang berbicara, ia pun meminta kepada mereka untuk menyebutkan namanya terlebih dahulu, seperti mengabsen anak bocil, Dick. Hudson yang memang merupakan sosok anggota Kongres pemberani langsung menyatakan dirinya sebagai orang yang siap untuk memberantas kebusukan di antara FBI dengan sang raja kriminal tersebut. Tetapi, Hudson bagi Reddington bukanlah lawan yang sepadan, karena Reddington dengan begitu mudahnya mematahkan semua argumen Hudson terhadap FBI. Reddington secara tegas memberitahu kepada semua orang di sana bahwa pertarungan di antara anggota Kongres atau lembaga manapun bukan dengan FBI, melainkan dengan dirinya. Maka dari itu, ia tak ingin Hudson menyerang FBI karena mereka tak bersalah. Terlebih, FBI sudah mulai melemah. Apabila Hudson ingin mencoba untuk mengungkap kasus yang menimpa dirinya, maka ia harus langsung berhadapan dengannya. Jaksa Agung sempat memotong pembicaraan mereka karena ia ingin membaca file yang baru saja ia terima dari Hudson. Sayangnya, Reddington memberitahu jika semua nama dirinya yang tertera di sana telah dihapuskan beberapa bulan yang lalu. Reddington hanya ingin memberitahu kepada mereka semua jika hubungan di antara dirinya dengan FBI memang benar hanya sebagai perantara untuk FBI memberantas kejahatan yang berada di negara Amerika. Sisanya, itu hanya personal di antara Reddington dengan beberapa pihak yang tak menyukainya. Setelah Reddington berbicara seperti itu, tiba-tiba saja pihak TV kembali mati. Dan Jaksa Agung pun akhirnya mencoba untuk memutuskan sendiri manakah pihak yang bersalah dan manakah pihak yang benar menurutnya. Sayang seribu sayang, tampaknya pihak jaksa memutuskan untuk membela Arthur Hudson sebagai pelapor. Karena saat ini, Cooper terlihat menghampiri lokasi hitam untuk menginformasikan kepada semua anggotanya jika per hari ini, Satuan Tugas 836 secara resmi telah dibubarkan. Segala hal yang bersifat rahasia kini akan diumumkan kepada publik dan mereka akan dimintai keterangan oleh pihak bersangkutan, yakni Hudson beserta Nixon yang telah siap untuk menginterogasi setiap agen FBI yang ada. Bahkan di sana Hudson bersikap arogan dengan menyuruh Cooper untuk tak memasukkan lengannya ke dalam saku celana. Sempat terjadi perlawanan oleh para agen FBI di mana mereka merasa Satuan Tugas sangat bersifat rahasia. Mereka tak bisa begitu saja menangkap agen FBI yang bekerja di dalam tanah. Tetapi sayangnya, argumen selalu dapat dipatahkan hingga mereka pun pasrah dan langsung menjalani sesi interogasinya. Semua agen FBI dimintai keterangan tentang adanya dugaan mereka yang bekerja pada FBI. Semua agen FBI dimintai keterangan tentang adanya dugaan mereka yang diduga bekerja kepada Reddington. Namun tak ada satupun dari mereka yang mau mengatakan secara jujur dan gamblang tentang kerjasama tersebut. Hingga ketika FBI tengah menginterogasi Herbie, mereka menelepon menemukan sebuah foto jet pribadi yang diyakini milik Reddington. Hingga ketika FBI tengah menginterogasi Herbie, mereka menemukan sebuah foto jet pribadi yang diyakini milik Reddington di dalam potret Herbie bersama anaknya. Lantas dengan segera mereka dengan cepat mencoba melacak jet pribadinya. Di saat yang bersamaan, Dembe berhasil menelpon Reddington terlebih dahulu di dalam toilet untuk memperingatinya agar segera waspada, karena kini ada pihak yang berusaha untuk menjatuhkannya. Reddington dengan cepat menerima pesan itu dan langsung memutar otaknya untuk kabur dari kejaran lembaga tersebut. Meskipun saat itu, Reddington pasrah karena ia tak melihat keberadaan Wika. Lalu ketika Nixon telah berhasil mengidentifikasi keberadaan dari jalur penerbangan yang digunakan oleh jet pribadi Reddington, ia ternyata terlambat sepersekian detik. Karena ternyata jet pribadi Reddington telah berhasil mengudara terlebih dahulu. Nixon mengabarkan hal itu kepada Hudson yang sedang berada di lokasi hitam. Didengarkan secara seksama oleh para agen FBI lainnya, hingga ketika satu momen terjadi, Nixon melihat jet pribadi yang ditumpangi oleh Reddington meledak secara tiba-tiba. Semua orang tentu terkejut, termasuk para agen FBI. Nixon yakin takkan ada yang selamat, karena puing-puing pesawat terbelah dengan mengerikan. Tetapi ternyata Hudson tak peduli. Ia tak akan percaya kematian itu sebelum melihat jasad dari Raymond Reddington terlebih dahulu. Dan apa yang Hudson sebutkan membuat kemarahan dari Sia muncul agar memintanya untuk memberi hormat kepada sosok dari Reddington. Tapi, kekhawatiran
atau kesenangan dari seorang Hudson hanya bersifat sementara. Karena ternyata ledakan pesawat itu hanyalah sandiwara belaka dari seorang Reddington yang kini telah dijemput oleh Wika. Tak hanya itu, Edward sebagai pilot pun berhasil selamat setelah skenario mereka berjalan dengan lancar. Setelah kecelakaan pesawat itu terjadi, Cooper yang sedang terdiam diri di kantornya untuk hari terakhir tiba-tiba dihampiri oleh Stormberg yang ingin memberitahu jika kini secara resmi ia kembali mengaktifkan satuan tugas 836. Namun dengan tugas yaitu Cooper harus mencari keberadaan dari Reddington. Karena ia yakin para agen FBI yang dididik olehnya bekerja dengan baik dan hanya mereka lah yang mengenal Reddington dengan baik juga. Dan apabila Cooper gagal menemukan keberadaannya, maka surat penangkapan terhadap semua agen FBI mungkin akan segera mendarat di rumah mereka masing-masing. Hudson yang juga mendapat informasi satuan tugas 836 kembali diaktifkan murka. Ia masih tak menyerah menuntut FBI beserta Reddington sebelum mereka semua akan dipenjara bersama. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Cooper yang ternyata dihampiri oleh Reddington. Reddington mengaku Cooper adalah orang terakhir yang ia datangi. Ia hanya ingin memberitahu Cooper untuk tetap tenang dalam menjalani semua permasalahan yang ada. Karena sesungguhnya ini hanyalah masalah antara seorang polisi dengan perampok. Reddington juga telah mengetahui jika Jaksa Agung telah menyuruh Cooper untuk mencarinya. Lalu Reddington mengajak Cooper untuk berjalan-jalan sejenak, dan ketika Cooper berbalik badan untuk menjawab teriakan dari Agnes, ternyata Reddington telah menghilang begitu saja dari kursinya. Dan pembahasan dari seri The Blacklist season 10, episode ke-20 pun berakhir di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian terpukau dan merasa terobati dengan kehadiran kembali seorang Reddington? Perlu kalian ketahui bahwasanya kami akan mengupload series dari The Blacklist 1 minggu sekali, mengikuti jadwal tayang dari production house-nya sendiri. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan setiap konten yang akan kami sajikan setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.